Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Para ikhwan dan akhwat, santriwan dan santriwati dan teman-teman yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan kajian rutin setiap pekannya, yaitu setiap malam Rabu. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kajian ini menjadi sebab bagi kita untuk memudahkan jalan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin mudah kita menuju ke majelis ilmu, maka makin mudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian asar mengatakan, asar itu dari kalangan tabi'in, mengatakan bahwa ada di dunia ini surga yang ketika orang tidak memasuki surga itu, maka dia kemungkinan besar tidak memasuki surga yang sesungguhnya. Itu surga al-hakiki, itu surga nanti di akhirat. Tapi di dunia ini ada surga yang memang ketika kita tidak mendapatkan surga dunia ini, maka kemungkinan besar sulit untuk mendapatkan surga Allah. Bukan tidak bisa, tapi sulit untuk mendapatkan surga Allah. Yang pertama adalah hati yang selalu lapang dan tenang, tidak gelisah dengan perbuatan orang lain terhadap dirinya, hatinya tidak mudah sakit hati, hati selalu tenang dan nyaman. Dan benar saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Anas bin Malik, bahwasanya ketika Rasul bermajelis, tiba-tiba Rasul mengatakan nanti akan datang di tengah-tengah kita lelaki penghuni surga. Itu kalimat disampaikan Rasul sampai 3 kali berturut-turut, dan yang datang laki-laki yang sama. Dan dia sudah masuk di tengah kita ya. Maka perawi hadis ini Anas bin Malik kalau tidak salah minta izin ke Rasulullah untuk mengecek apa kira-kira amalan unggulan sahabat ini, kok begitu istimewa Rasul memberikan jaminan surga kepadanya. Rasul mengatakan nanti akan datang laki-laki penghuni surga di tengah-tengah kita. Sampai 3 kali. Dan orang yang datang sama. Ternyata yang bukan orang yang ada di majelis itu, tapi orang datang setelah itu nggak ada lagi, Rasul membuka majelisnya. Maka sahabat perawi hadis ini minta izin untuk mengeceknya. Maka singkat cerita dia cek, dia salam, dia ikuti dari belakang, kemudian dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Saya ingin menginap di rumahmu 3 malam. Boleh? Boleh. Kemudian dia menginap di rumah 3 malam. Dia melihat malam pertama tidak ada sholat malamnya yang banyak, paginya juga tidak baca Quran terlalu banyak, dan tidak juga puasa, nggak banyak puasanya. Sampai 3 malam berturut-turut begitu terus. Sholatnya nggak banyak, baca Qurannya nggak banyak, bahkan sholat malamnya nggak ada selama 3 malam itu. Kemudian sudah habis waktunya ke-3 hari, dia mengatakan, aku sebenarnya penasaran saja dengan sabda Rasulullah terhadap kamu. Bahwasanya Rasul mengatakan akan datang di tengah-tengah kita nanti laki-laki penghuni surga, yang datang kamu berturut-turut 3 kali, dan orangnya lah kamu. Dan saya yakin kamulah orangnya yang dikatakan Rasulullah itu.
Bisa nggak kamu informasikan ke kami apa amalan kamu kira-kira? Karena selama 3 malam saya di sini, saya perhatikan kamu baca Qurannya nggak banyak. Sholat malam juga kamu nggak. Puasa juga kamu tidak. Kayaknya kalau dari segi amalan kami lebih banyak daripada kamu. Kami sahabat Rasul itu lebih banyak daripada kamu dari segi amalan. Tapi kok kamu yang kata Rasulullah laki-laki penghuni surga? Perhatikan ini adik-adik. Ya, teman-teman. Dia mengatakan, "Dan itulah amalanku yang kau lihat memang nggak banyak. Tapi aku punya satu kebiasaan." Apa itu? Kebiasaanku adalah sebelum aku meletakkan punggungku ke tempat tidur, aku sudah melapangkan hatiku, membersihkan hatiku dari noda-noda benci dan iri kepada teman, kepada orang lain. Subhanallah, ternyata surga dunia itu ada ketenangan hati, kenyamanan. Dan ini nggak mudah. Nggak mudah, adik-adik sekarang nggak mudah. Untuk menenangkan hati kita, nggak mudah kita tersinggung dengan orang lain, nggak mudah sakit hati dengan orang lain. Itu nggak mudah, ngomongnya gampang, prakteknya susah. Betul nggak? Ini yang bocil-bocil ini, betul ya? Prakteknya nggak gampang, ngomongnya gampang. Ini pertama. Yang kedua, surga dunia ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadatil jannah farta'uha." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampir dulu. Qila wa ma riyadatul jannati ya Rasulullah? Apa taman surga yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Padahal kita masih di dunia. Apa taman surga yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Sementara kita masih di dunia ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Halaqatul dzikri, kelompok orang-orang yang sedang berpikir, sedang mengaji, sedang baca Quran, sedang belajar agama Allah, maka itulah taman-taman surga. Kalau engkau dapati, mampir dulu. Dan benar saja teman-teman, Asar itu mengatakan bahwa orang yang tidak merasakan surga dunia, kemungkinan besar nggak dapat merasakan surga sesungguhnya. Pertama, dia hatinya selalu dengki pada orang lain, iri sama orang lain, suka ingin menyakiti orang lain, suka menggibah orang lain. Dia memang gak pernah tenang hatinya. Melihat orang senang, dia susah. Lihat orang lain punya harta, dia bingung bagaimana cara supaya harta orang itu lenyap dari dirinya. Maka orang seperti ini sulit masuk surga. Ada majelis ilmu gak pernah datang, yang dia datangi majelis yang ada keyboard-keyboardnya, yang ada joget-jogetnya. Majelis ilmu gak pernah hadir. Kalau ada pun di HP-nya itu musik semua. Nggak ada rekaman-rekaman penceramah-penceramah agama yang didengarkan. Nggak pernah telinganya itu mendengarkan Al-Quran. Ya. Kalau dia buka toko, selalu yang pertama kali dibunyikan kalau pagi hari adalah bukan kaset Al-Quran. Maka seperti ini, kalau kita tidak merasakan surga dunia, maka jangan pernah bermimpi merasakan surga akhirat. Itu benar. Ya. Walaupun tidak mesti seperti itu. Tapi rasanya memang, kalau kita nggak mau mengaji, nggak mau belajar agama, makin jauh kita dari majelis ilmu, maka makin jauh surga kita dapatkan. Maka oleh karena itu, santriwan dan santriwati, teman-teman yang Allah muliakan dan para ustadz sekalian, malam hari ini kita akan bermajelis kurang lebih sekitar, nggak usah lama-lama ya, sampai habis saja pembahasannya. Ya, kalau habis 1 jam, 1 jam. Yaitu tentang masalah hak seorang muslim. Hukum al-muslim, bainal muslim. Hak-hak sesama muslim. Ini diambil dari Alkitab Subulus Salam. Kitab hadis, bab tentang al-adab. Kalau kitabnya namanya Kitabul Jami' Babul Adab. Dan Kitabul Jami' ini juga nanti ini untuk anak-anak kami di SMP IT Ibnu Hasan, kami akan ajarkan tentang hadis-hadis adab ini. Dan kita akan hafalkan hadis-hadisnya dengan syarahnya.
Kitabul Jami, hadisnya pendek-pendek, enak dihafal, akan menjadi bekal buat kita untuk menjadi manusia yang berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza atisa fahamidallah fasammithu wa idza marada fa'udhu fa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Catat baik-baik, walaupun nanti akan kita pelajari, hadisnya akan kita hafalkan, ya. Ilmu keahlian, ya, Masya Allah. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan mereka, ucapkan salam. Ini hak yang pertama. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan mereka, ucapkan salam. Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka jawab undangannya, penuhi undangannya. Nanti kita undangan apa yang dipenuhi? Nanti kita lihat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Kalau kamu diminta nasihat, maka nasihati. Misalkan kita diminta, tolong berikan nasihat saya tentang nasihat agama, maka wajib kita berikan nasihat. Ini haknya. Ya, ini haknya. Ini yang ketiga, ya. Sudah dicatat ya, ada ketiga. Yang keempat, wa idza atisa fahamidallah fasammithu. Kalau dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, maka fasammithu, maka jawab. Apa jawabannya nanti kita sebutkan, kita jelaskan. Ini kita artikan dulu. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk. Kalau dia sakit, jenguk. Ini hak muslim yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal dunia, maka ikuti jenazahnya, antar jenazahnya. Nah, keenam hak ini ada yang mutlak untuk seorang muslim, ada yang satu juga boleh untuk tidak muslim, orang kafir. Ya. Dari yang keenam ini, 5 yang memang semuanya untuk muslim, yang satu berlaku juga untuk non muslim. Apa yang berlaku untuk non-muslim? Menjenguk ketika sakit. Itu juga termasuk, tapi bukan hak, tapi boleh kita jenguk. Kalau yang 5, enggak boleh. Kalau yang 5 selain menjenguk orang sakit, yang lain itu enggak boleh. Ya. Mengucapkan salam enggak boleh. Menjawab undangannya enggak boleh. Ketika diminta nasihat, misalkan nasihat agama kepada mereka, itu enggak boleh, ya. Kalau mereka bersin, walaupun mereka bilang alhamdulillah, enggak boleh kita jawab. Tapi kalau mereka sakit, boleh kita jenguk. Tapi kalau mereka mati, enggak boleh diikuti jenazahnya. Ya, nasihat di sini yang enggak boleh nasihat yang memang nasihat tentang agama. Tapi kalau untuk mendakwahi mereka itu boleh. Ya.
Mendakwahi mereka itu boleh. Mendakwahi beda dengan menasihat, ya. Beda. Baik, yang pertama, kita langsung saja singkat saja ya. Singkat saja. Yang pertama, hak seorang muslim adalah disebutkan di sini wa idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan mereka, maka ucapkan salam. Imam Abdul Bar mengatakan ibtida'u bisalami sunnatun. Memulai salam itu sunnah. Namun jumhur ulama mengatakan memulai salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Ya. Itu memulai salam hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Dan ketentuannya bagaimana teman-teman? Ketentuan salam ini adalah ketika kita mengucapkan salam kepada satu orang, maka dia wajib menjawabnya secara pribadi, nggak boleh di dalam hati. Namun kalau dia berjamaah, cukup satu orang yang menjawab, nggak mesti semuanya yang menjawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Dan jawabannya boleh dalam bentuk nakirah, boleh dalam bentuk ma'rifah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu ma'rifah. Boleh dalam bentuk nakirah. Alaikassalam. Ya. Boleh. Alaikassalam atau alaikumsalam. Boleh. Ya. Boleh dalam bentuk juga ma'rifah wa alaikumussalam. Ya. Itu. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya amalan yang paling afdol dalam tanda kutip, amalan yang paling afdol pada saat itu adalah dua hal. Ada dua amalan yang paling afdol. Kata Rasulullah adalah it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ini amalan yang paling afdol adalah memberikan makan. Kayak di sini yayasan memberikan kita makan kue setiap malam Rabu, memberikan kita minum. Ini sedekah yang paling afdol. Bagaimana tidak? Penuntut ilmu jadi senang, jadi gembira. Bayangkan, idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqatun. Memberikan kegembiraan pada hati seorang mukmin, apalagi mukminnya sedang menuntut ilmu, shadaqatun, sedekah yang paling besar. Bayangkan ini. Kayaknya kelihatan cuma sekotak air minum, tapi kenyang mereka minum, yang luar biasa sedekahnya. Yang kedua yang paling afdal kata Rasul adalah taqra'us salam, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Di mana titik mulianya teman-teman, adik-adik sekalian? Di mana titik mulianya? Kalimat Assalamualaikum itu merupakan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya ketika kita mengatakan Assalamualaikum? Ya. Maknanya adalah antum fi hibdillahi subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian selalu berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya waalaikumsalam. Semoga engkau juga berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau makna yang kedua sama kita mengatakan Allahumma aka atau wallahu yusahibuka. Semoga Allah bersamamu atau semoga Allah bersahabat denganmu atau selalu bersama denganmu. Ini doa ya yang kita berikan kepada seorang muslim. Maka wajib kita membalas dengan waalaikumsalam dan semoga juga Allah menjagamu. Apa kata Imam Abdul Bar mengatakan bahwasanya
Dalam Sahih Muslim disebutkan marfu'an, al-amru bi ibsa'is salam wa annahu sababun liltihad. Ternyata mengucapkan salam kepada teman kita seorang muslim itu merupakan sebab untuk mendapatkan kecintaan. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, kalau kalian lakukan maka Allah akan mencintai kalian? Ya. Maka kata sahabat mengatakan, tentu kami mau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dalam riwayat ini ada riwayat mengatakan, sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat engkau di malam hari dengan keheningan malam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Namun yang cocok dengan hadis kita ini adalah absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, maka akan datang mahabbah, kecintaan di antara kalian. Tapi ada sebagian dari teman-teman kita yang memang kalau sudah benci, kita salam pun dijawab pun tidak. Kalau sudah berbeda saja kelompoknya, jangan nggak dijawab tuh salam kita. Ada yang seperti itu. Padahal ini hak seorang muslim. Pernah dulu, ini adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, saya ketika berada di satu tempat, ya, saya termasuk yang mendukung dulunya teman-teman dulu yang 2000 berapa tuh Pak, kira-kira yang orang banyak turun ke lapangan untuk memenjarakan Ahok yang menistakan agama, itu saya dukung. Tapi ada sebagian teman-teman kita mengatakan, itu fulan yang dari Aceh itu bukan saudara kita, dia manhajnya Haroki. Allahu Akbar. Betul saja ketika kalimat itu datang, saya begitu baik dengan mereka. Ketika saya jumpa dengan mereka, la salam, saya tidak disalamin lagi. Ternyata ada, teman-teman. Padahal ini hak seorang muslim yang wajib kita tunaikan haknya. Assalamualaikum, buang muka. Kan? Ini ya, hak seorang muslim yang pertama mesti kita perhatikan. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lihat ini bagaimana mereka semangatnya. Kanu yatamasuna fa idza laqitahum syajarah aw akmah tafarraqu yaminan wa shimalan fa idza taqu min waraiha yusallimu ba'dhum ala ba'dhin. Dulu sahabat Nabi ketika mereka mengadakan satu perjalanan, kemudian mereka dipisahkan dengan batu besar atau pohon besar, mereka berpisah ke kanan dan mereka berpisah ke kiri. Ketika mereka berjumpa lagi, mereka mengatakan assalamualaikum wa alaikumussalam. Mereka berjalan satu kelompok, ya, taruhlah kelompok kita misalkan mengadakan satu perjalanan. Tiba-tiba dalam perjalanan kita ada batu besar atau ada pohon besar. Sebagian kelompok dari sebelah kiri lewatnya, kelompok yang satu dari sebelah kanan. Jumpa lagi di ujung. Ketika jumpa mereka antara satu kelompok kanan dengan kiri tadi, mereka berjumpa lagi mengatakan assalamualaikum. Kalau kita bacakan hadisnya memang cukup banyak keterangan keutamaannya. Di antaranya ketika mereka mengucapkan salam, sempat berjabat tangan sebelum mereka melepaskan tangannya, menggoncangkan tangannya, maka dosa mereka akan berguguran. Tapi ini kan nggak gampang. Coba ucapkan salam. Kadang-kadang santri saja kalau udah pulang pesantren dengan ustadznya itu, kadang-kadang dengan ustadz masuk lagi ke kamar, cari tempat lain. Dengan ustadznya malu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hak seorang muslim adalah idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka penuhi undangannya.
Di sini dikatakan zahiru umumi haqiqatul ijabah ala kulli da'watin. Secara umum dakwah di sini menjawab apa namanya? Menjawab doa, maaf. Memenuhi undangan di sini secara umum, undangan apa saja. Tapi lebih khusus undangan walimah. Undangan walimah secara khusus. Tapi secara umum semua bentuk undangan kalau diundang. Misalkan kami mengundang untuk jamaah nanti untuk di rumah kami untuk undangan akikah anak kami, wajib. Kalau nggak ada udzur berdosa. Kalau nggak ada udzur kita nggak datang, dosa. Karena itu hak seorang muslim, ya, yang wajib kita penuhi. Tapi kalau ada udzur-udzur, misalkan di undangan tersebut ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka boleh kita nggak datang. Datangnya kapan? Nanti ketika pelanggaran itu sudah nggak ada lagi. Apa pelanggaran itu? Misalkan ada, nah itu tadi yang dibilang, ada organnya, ada keyboard-keyboardnya, ada joget-jogetnya, maka jangan datang. Ketika sudah hilang joget-jogetnya, maka baru datang, ya, baru datang. Jadi selama masih ada itu jangan, ya. Ini ya. Jadi semua bentuk undangan adalah wajib, ya, terlebih-lebih ke undangan walimah, ya. Walimah. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Kalau kamu diminta untuk memberikan nasihat, maka berikan nasihat. Dan ini terlebih-lebih kita ini santri, para santri, dan juga berlaku umum sebenarnya, wajib atas kita memberikan nasihat untuk orang lain. Karena kalau tidak, nanti kita akan mendapatkan ancaman dari Rasul alaihi salatu wassalam. Man su'ila an ilmin fakattabahu aljamahullahu bilijami binar. Orang yang punya ilmu ditanya dan gak mau memberikan ilmunya, nanti Allah akan rajam dia di dalam neraka. Kalau dalam satu pemahaman ilmu ada namanya ilmu tersirat, ya. Ilmu tersirat ini ilmu nggak boleh disampaikan kecuali langsung kita tanya kepada gurunya, dan dia nggak boleh didakwahkan, nggak boleh disampaikan secara umum. Itu orang-orang khusus yang boleh disampaikan. Padahal kata Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikan kebenaran dariku walaupun satu ayat. Nah ini bagaimana kalau seandainya ada ilmu tersirat, memang dia tersirat dari Allah ke guru-gurunya, nggak boleh disampaikan secara umum. Dan ini jelas menyelisihi Rasulullah SAW yang memerintahkan balighu anni walau ayat, sampaikan kebenaran yang kau dapatkan dariku walaupun satu ayat. Nah ini ada ilmu tersirat nggak boleh disampaikan kecuali kepada orang-orang tertentu. Dan ini pernah saya dapatkan seperti itu ketika saya masuk ke dalam satu kelompok ngaji. Karena saya memang suka dengan orang ngaji itu, suka ikut-ikut ngaji dari dulunya. Ketika saya masuk dikatakan, Bapak atau adik udah daftar kelompok sini belum? Oh belum Pak. Oh kalau begitu nggak boleh ikut di sini dulu. Nggak boleh ikut di sini. Ini orang-orang khusus saja. Loh, saya mau belajar agama Pak, nggak boleh. Sampai didorong-dorong. Bapak saya pun nggak boleh. Saya sama bapak saya berdua nggak boleh masuk, nggak boleh ikut ngaji. Dan saya pikir ini ilmu apa kalau memang nggak boleh? Kan agama itu disampaikan, disiarkan secara umum. Lalu siapa bertanggung jawab kalau seandainya ada orang awam dan tidak kesampaian ilmu? Rasul alaihi salatu wassalam, Allah sudah menurunkan satu ayatnya dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Rasul tidak berpisah dari dunia ini kecuali Rasul sudah menyampaikan semua perkara-perkara yang mendekatkan kita ke surga, perkara-perkara yang menjauhkan kita ke dalam neraka. Pertanyaan dari sekarang, apakah ada satu ilmu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW? Tidak ada.
Sampai cara kita masuk ke dalam WC pun sudah disampaikan oleh Rasulullah. Maka tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah. Makanya kata Rasul, barang siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia sembunyikan ilmunya, nggak mau dia sampaikan, Allah akan rajam jadi api neraka. Maka jangan coba-coba menyembunyikan ilmu agama. Ustaz, kami kan mereka nggak tanya tentang ilmu. Kalau mereka tanya, kami sampaikan. Tapi kalau mereka nggak tanya, gimana kami mau sampaikan? Teman-teman, ada fenomena hari ini yang kira-kira mereka memang bertanya ke kita, tapi mereka zohirnya nggak nanya. Apa contohnya teman-teman? Contohnya apa? Banyak nggak masih di daerah kita masing-masing masih ada orang yang datang ke dukun? Banyak nggak? Tapi ketika dia sakit datangnya ke dukun bukan ke Allah. Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Mereka nanya nggak ke kita? Mereka nggak nanya. Kita wajib sampaikan ilmu ke mereka supaya mereka tahu datang ke dukun itu berbahaya. Bahayanya dua. Kata Rasul, man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang datang saja ke dukun, nanyakan nasib-nasibnya, coba ramalkan nasibku tahun 2026 nanti. Bagaimana nasib saya? Kamu akan begini, jodohmu akan seperti ini. 40 hari dia baru nanya, enggak dia benarkan itu, 40 hari ibadahnya enggak diterima. Tapi kalau dia benarkan ucapannya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah. Ini bahayanya. Ternyata hari ini coba kalau kita lihat orang-orang sakit di kampung-kampung kita, kemana mereka datang? Ke orang pintar. Kalau ini dilegalkan, kapan mereka mau datang ke Allah? Dikit-dikit kalau sakit datangnya ke dukun. Kalau sakit datangnya ke dukun, sakit-sakit datangnya ke dukun. Kapan mereka datang ke Allah? Nggak pernah. Maka wajib kita sampaikan. Ya. Jadi kalau kita diundang, yang kedua tadi kalau kita diundang maka penuhi undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka famsahu. Kalau kamu diminta nasihat, nasihati orang itu. Ya, nasihati wajib. Ya kan? Ustaz, saya ini kayaknya udah mulai galau. Coba nasihatkan saya sedikit. Nasihatin. Kenapa kamu harus galau? Coba baca Quran supaya gak galau. Dekat-dekat dengan pengajian supaya gak galau lagi. Ayo kita ngaji lagi. Nasihatin dengan kebaikan. Dan ini hak seorang muslim. Wajib. Lah gak mau lah. Aku aja belum soleh, gak mau aku nasihatin. Lah kamu harus pergi sana. Gak boleh. Kasih nasihat. Nasihat itu apakah kita harus jadi ustadz dulu? Atau kita harus jadi alim dulu? Enggak. Ya. Apa yang kita tahu itu yang kita sampaikan. Nasihatkan dia. Ya. Enggak boleh kita sembunyikan ilmu. Kemudian yang keempat, tepat saja ya teman-teman. Wa idza atisa fahamidallah fasabbihhu. Kalau kamu mendengar bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ya. Dan ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Untuk jawabannya sempurnanya seperti ini ya. Saya bacakan hadisnya. Ini jawabannya. Di dalam riwayat Imam Bukhari, hadis dari Abu Hurairah. Idza atisa ahadukum falyakul alhamdulillah. Kalau kamu bersin, maka hendaklah mengucap alhamdulillah. Perhatikan ini adik-adik ya. Yang belum tahu perhatikan. Kalau kita bersin, misalkan kemana bersin? Gitu ya, bersin. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Ini syaratnya. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, fasammithu, maka jawab. Apa jawabannya? Fakul, maka wal yakullahu akhuhu, maka temannya tadi yang mendengarkan temannya yang mengatakan ketika bersin mengatakan alhamdulillah, falyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamkallah. Maka yang mendengar tadi mengatakan yarhamkallah. Apa jawabannya? Yarhamkallah. Yang bersin mengatakan alhamdulillah. Yang mendengar mengatakan yarhamkallah.
Wal yakul huwa, dan orang yang bersin tadi ketika mendengarkan temannya mengatakan yarhamkallah, dia kembali mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kamu hidayah dan membenahi keadaanmu atau urusanmu. Indah sekali kalau kehidupan seperti ini. Tapi kalau kita di masyarakat umum yang nggak mengerti adab-adab seperti ini, bersin, bau kali jigongmu misalkan, bau kali misalkan mulutmu, itu yang dikatakan, bukan dijawab. Ya. Maka ini kita penuntut ilmu lah, kitalah yang menjadi syiar, ya, untuk mensiarkan adab-adab ini ke tengah-tengah masyarakat. Karena kalian penuntut ilmu ini punya dua kewajiban. Walaupun semuanya kita yang rajin menuntut ilmu, kewajiban kita dua. Pertama, ketika kita menuntut ilmu, maka kewajiban yang pertama yang kita lakukan adalah mengangkat kebodohan dari diri kita. Dengan seperti ini tadi, Ustaz ajarkan adab-adab ini tadi, jadi kita tahu apa yang kita lakukan ketika bersin, tidak ketawa. Ya. Ada adab-adabnya, ya kan? Berarti setelah itu kita amalkan ini, terangkat kebodohan dari diri kita. Ini yang pertama kewajiban kita ketika seorang penuntut ilmu. Yang kedua, turfa'ul jahli an ghairihi, mengangkat kebodohan dari diri orang lain yang nggak tahu ilmu, kita sampaikan, kita ajarkan, jadi mereka juga tahu tentang ilmu yang kita pelajari. Ya, jadi itu tadi jawabannya, ya. Jawabannya, ketika bersin mengatakan alhamdulillah, yang mendengar mengatakan yarhamkallah, yang bersin kembali mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yakinlah teman-teman, kalau ini kita lakukan, yatasaqatuna min dunubihim, maka malaikat akan turun kepada mereka, akan memberikan doa-doa kepada mereka. Apa yang kita cari selain daripada doanya para malaikat? Kalau kita mengandalkan amalan kita untuk masuk surga, jangan terlalu pede. Enggak ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah, dari Allah SWT, tidak ada. Maka kita butuh dengan majelis seperti ini, malaikat turun kepada kita memberikan sebagai bentuk keridhoannya kepada kita. Apalagi saling ada jawab-menjawab daripada hak-hak seorang muslim. Yang kelima, fa'idha maridha fa'udhu, kalau kamu sakit maka jenguklah dia. Bayangkan, ternyata ibrahnya Rasul ketika diludahi oleh seorang Yahudi yang membenci Islam. Setiap Rasul sholat diludahi, Rasul sholat diludahi. Maka setelah beberapa hari, Rasul rindu dengan ludah itu. Kok nggak ada lagi ludah? Ternyata orang itu sudah berbaring di tempat pembaringannya sakit. Rasul nanya, itu tetangga kita yang sebelah tadi itu mana? Oh, dia sakit. Oh, sakit. Kenapa ya Rasulullah? Nggak ada, nggak apa-apa. Maka Rasul ketika sudah mendengarkan tetangga itu sakit, dia cepat-cepat pulang, bilang ke istri beliau, isna li ta'aman, buatkan aku makan, aku ingin menjenguk tetangga kita yang sakit. Maka dia jenguk, Rasul jenguk orang tadi, diberikan makanan, Rasul nggak mengatakan salam, dijenguk orang tersebut, ditanya kabarnya, bagaimana kabar? Yahudi tadi menangis, dia mengatakan, belum ada orang lain, bahkan kerabatku yang menyembuhku selama aku sakit, kecuali engkaulah wahai Muhammad yang pertama. Maka saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Maka saksikanlah hai Muhammad, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan engkau adalah Rasulullah. Subhanallah. Luar biasa. Ternyata memang benar, hak seorang muslim yang 6 ini dapat melembutkan, dapat mendatangkan kecintaan. Bahkan Rasul, Yahudi buta yang selalu menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, ya. Ketika dia mendengar Rasul datang ke pasar, mengucapkan salam kepada penduduk pasar, dan membahagiakan hati para pengemis-pengemis,
Bahkan ketika memberikan hadiah, memberikan sedekah, Nabi tidak memilah-milih, semua diberikan sedekah. Termasuk pengemis buta Yahudi tadi. Singkat ceritanya, kapan dia masuk Islamnya? Ketika Rasul sudah meninggal. Melihat, ditanya, ketika digantikan dengan menantu beliau. Siapa itu? Abu Bakar. Menantu sekaligus sahabat beliau, setiap beliau. Ketika Abu Bakar memberikan roti kepada pengemis tadi, tapi caranya agak kasar. Rasul itu lembut, dicairkan rotinya, disuapin, dibesarkan hatinya, ditanya kabarnya, nggak pernah kata-katanya kasar. Tapi Abu Bakar memang sengaja memancing, memberikan makanan agak sedikit kasar. Tanya, engkau ini siapa sebenarnya? Aku orang yang selama ini memberikan kamu makan. Bukan, engkau beda. Kenapa beda? Orang yang pertama itu tahu nggak kamu? Dia lembut sama aku, menanyakan kabarku, membesarkan hatiku. Tapi kau nggak ada lagi ku dapatkan sifat itu. Tahukah engkau? Siapa orang pertama itu? Orang pertama itu, itulah orang yang engkau maki-maki selama ini. Rasulullah. Yang kau hina-hina tersebut, itulah Rasulullah. Maka Yahudi buta ini jatuh tongkatnya dan memeluk Abu Bakar dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Lihat bagaimana kelembutan hati Rasulullah, mengucapkan salam kepada seluruh penduduk pasar. Ini menunjukkan dalil bahwasanya ketika di satu komunitas ada Yahudinya, ada Islamnya, maka boleh kita mengatakan assalamualaikum. Ya, boleh kita mengatakan assalamualaikum. Ya, jadi kalau sakit maka boleh jenguk. Ini berlaku juga untuk orang-orang non-muslim. Tapi ada sebagian mengatakan bahwasanya untuk memberikan nasihat itu juga berlaku untuk semua manusia. Semua manusia. Dan saya lebih memilih pendapat yang ini. Yang terakhir adalah wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal maka ikuti jenazahnya. Dan dalam hal ini teman-teman, kalau kita tahu keutamaannya, maka kita akan berlomba-lomba untuk ikut dan hadir dalam pelaksanaan tajhiz al-janazah. Pelaksanaan prosesi pengurusan jenazah. Apa keutamaannya? Barang siapa, barang siapa yang ikut dalam melaksanakan prosesi pelaksanaan orang yang meninggal, dari dia memandikannya sampai dimasukkan ke liang lahat, maka dia akan mendapatkan 2 qirat pahalanya. Kalau sampai memandikan saja, sampai menyolatkan saja, nggak sampai mengikuti ke dalam liang lahatnya, maka dapat 1 qirat. 1 qiratnya itu, kata Rasulullah, misla jabalil azim, seperti gunung yang sangat besar. Itu 1 qiratnya. Ya. Kalau 2 qirat itu berarti seperti 2 gunung besar pahala yang kita dapatkan. Maka seorang muslim yang menjadikan dia semangat untuk mengamalkan ilmu agama ketika dia tahu keutamaan ilmu agama tersebut. Maka oleh karena itu nasihat bagi saya sendiri dan teman-teman semua, jangan bosan-bosan untuk mencari keutamaan satu amalan. Dengan kita tahu keutamaannya, makin bersemangat kita. Untuk mengakhiri majelis kita ini, siapa di antara sahabat Nabi yang paling bersemangat untuk mencari keutamaan dalam beramal? Abu Bakar. Enggak ada yang lain. Abu Bakar. Abu Bakar itu enggak ada main-main. Dalam perang Tabuk, dia infakkan seluruh hartanya. Kalau Umar setengah. Kalau Abu Bakar seluruhnya. Umar ditanya, engkau berapa engkau infakkan? Setengah harta. Engkau sudah tinggalkan untuk keluargamu? Sudah setengah lagi. Abu Bakar, engkau berapa infakmu? Abu Bakar, seluruhnya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Allah dan Rasulnya aku tinggalkan. Luar biasa. Dan juga satu ketika Abu Bakar itu ketika ditanya, siapa yang subuh hari ini sudah bersedekah? Aku ya Rasulullah. Siapa yang subuh ini sudah mengunjungi orang sakit? Aku ya Rasulullah. Siapa yang subuh ini sudah mengikuti jenazah? Aku ya Rasulullah. Sehingga apakah boleh aku masuk surga dengan dari semua pintu? Dan engkau Abu Bakar bisa masuk surga dari semua pintu, dari 7 pintu tersebut.
Karena ada semuanya pada diri Abu Bakar dari amalan-amalan soleh tersebut. Kalau kita minta satu pintu saja kalau dapat. Mudah-mudahan kita dapat satu pintu. Kan ada 7 pintu surga. Mudah-mudahan kita masuk satu di antara 7 pintu tersebut. Kalau tertutup semuanya, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan minta sama Allah, kita dibukakan satu pintu. Pintu apa? Pintu sedekah, pintu sholat, pintu puasa, atau pintu apa saja. Maka mudah-mudahan dengan makin tahu kita keutamaannya, makin bisa kita bagi-bagi harta kita untuk mendapatkan semua keutamaan tersebut. Maka ini beberapa penjelasan singkat dari hadis yang pendek ini, dan insya Allah untuk anak-anak SMP itu nanti akan kita hafalkan bersama, dan kita akan jadikan modal. Memang hadis ini akan kita selesaikan, kita hafal, sehingga orang tua kita nanti senang. Masya Allah, anakku sudah hafal hadis-hadis tentang adab, ya, bangga orang tuanya. Insya Allah ini keutamaan bagi santri-santri yang belajar di sekolah-sekolah Islam seperti SPIT Ibnu Hasan. Insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dari adik-adik yang kecil. Kalau pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada berarti kita tutup pengajian kita. Ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup? Udah capek ya? Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan akan menjadi ilmu buat kita dan bisa kita amalkan bersama sehingga kita masuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang diridhoi oleh para malaikat. Syukran jazakumullah khairan jazaa. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh